Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 Anam Susilo dengan NIM 2081810 dan Mbak Fatma Laili Khairunida dengan NIM 2081819 dari kelompok 13 dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pembangunan Ekonomi Kawasan ASEAN. Untuk slide yang kedua kita simak ya. Perkembangan ekonomi ASEAN. ASEAN adalah negara Asia Tenggara. ASEAN sebagai persatuan negara-negara kawasan Asia Tenggara dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 dengan beranggotakan 5 negara pada awal pembentukannya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Setelah lebih dari 50 tahun berdiri, asosiasi ini berkembang dan masuk 10 negara menambah menjadi bagian di dalamnya. Negara-negara tersebut adalah Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar atau Burma, dan Vietnam. Berbagai model kerja kerjasama telah dijalankan oleh negara-negara ASEAN. Salah satunya kerjasama dalam bidang ekonomi ASEAN yang telah dirintis sejak 1977 dengan dibentuknya ASEAN Preferential Trading Agreement dan dimulainya ASEAN Free Trade Area tahun 1992. Jadi sangat membantu dalam membangun ekonomi ASEAN. Ini ya. Untuk slide ketiga, yaitu pada tahun 2003 dalam pembentuk pertemuan puncak ke-9 di Pulau Bali, seluruh pimpinan mendeklarasikan kesepakatannya untuk membentuk ASEAN Economic Community atau AEC atau MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dalam perkembangan ekonomi yang merata. Kemiskinan berkurang, sosioekonomi beragam, namun harus meningkatkan secara kebersamaan dalam sebuah komunitas sosiokultural dan politik yang aman. Jadi era perdagangan bebas di kawasan ASEAN, yaitu disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang slide ke selanjutnya, ini adalah bagan. Cetak biru dijadikan sebagai target pencapaian setelah pembentukan MEA. Beranak pinak menjadi 4, yaitu pasar tunggal dan basis produksi single market and production base. Yang anak yang kedua yaitu kawasan ekonomi yang kooperatif, kompetitif economic region atau kawasan yang ekonomi yang kompetitif. Yang ketiga adalah pembangunan ekonomi yang merata, yaitu dicita-citakan ekonomi ASEAN itu ke seluruh negara ekonominya merata, tidak tumpang tindih ataupun tidak sentralistik, dan integrasi dengan ekonomi global atau full integration into global economy. Oke, yang selanjutnya, yang slide ke-5 dan ke seterusnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma.
Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait presentasi dari Mas Anam. Baik, materi untuk kali ini adalah kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN itu meliputi perdagangan yang dibagi ke dalam jasa dan barang, kemudian ada penguatan kualitas sumber daya manusia, ada peningkatan kesejahteraan sosial, dan juga UMKM serta investasi. Semuanya ini diwujudkan ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi, masyarakat ekonomi ASEAN itu dijadikan sebagai salah satu bentuk kerjasama yang dicetuskan oleh negara-negara ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara Asia Tenggara lainnya. Dalam kesepakatan ini ada 5 hal yang tidak boleh dibatasi, yaitu arus barang, arus jasa, arus modal, arus investasi, dan juga arus tenaga kerja terlatih. Sejak awal dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN ini difokuskan pada perdagangan dengan salah satu kebijakan yang menginginkan ASEAN menjadi pasar tunggal. Masing-masing negara tersebut akan mendapatkan manfaat dan keuntungan yang besar dari adanya pasar bebas. Prioritasnya difokuskan ke dalam 12 sektor yang akan dibuka peluangnya untuk memasuki 7 pasar bebas, diantaranya yaitu industri, pertanian, otomotif, peralatan elektronik, industri berbasis karet, industri tekstil, industri berbasis kayu, dan perikanan. Sementara untuk sektor jasa itu meliputi teknologi informasi, logistik, pelayanan, kesehatan, dan pariwisata. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan intra-industri antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya menjadi salah satu peranan jasa sebagai faktor pendukung dan menunjang proses produksi seperti jasa logistik, transportasi, dan keuangan. Selain hal-hal tersebut, dibentuk pula Koperasi ASEAN atau biasa disebut dengan ACO, yaitu ASEAN Cooperative Organization, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan negara-negara ASEAN serta untuk memperkokoh organisasinya sebagai gerakan koperasi yang mendorong perekonomian Asia Tenggara. Berlanjut pada kegiatan ASEAN dan hasil yang telah dicapainya, yaitu perlu kita ketahui bahwa cakupan kerjasama ekonomi ASEAN meliputi bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, transportasi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan. Selain itu juga ada bidang pertanian, perhutanan, energi, mineral, usaha sektor kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian dari semua ini akan menghasilkan proyek-proyek seperti proyek industri yang meliputi ASEAN Aceh Fertilizer Project, ASEAN Urea Project yang ada di Malaysia, kemudian ada ASEAN Copper Mineral Fabrication Project, ada ASEAN Fashion Project and Rock Salt Soda Ash Project. Semua ini merupakan proyek industri yang menjadi hasil kerjasama dari pembentukan organisasi ASEAN. Indonesia sendiri telah mengusulkan adanya ASEAN Framework on Equitable Economic Development atau AFEED atau kerangka kerja ASEAN yang mengenai pembangunan ekonomi yang serta dalam hal tersebut telah disetujui. Kerangka kerja tersebut mengedepankan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan partisipasi yang lebih luas dalam integrasi ASEAN. Dalam perdagangan ASEAN sendiri itu ada 2 aset, yaitu perdagangan barang dan jasa. Untuk hubungan ASEAN dengan negara Pasifik itu di sini saya cakupkan 2, yaitu Cina dan Jepang. Untuk Cina itu menjadi tujuan utama ekspor negara-negara Asia Timur dan Tenggara karena menurut laporan APBD 2009, bangsa produk Cina dalam total output keseluruhan kawasan Asia Timur dan Tenggara naik 31% pada tahun 1990 menjadi 59% pada 2008 melalui kerjasama AFTA tidak hanya melibatkan 2 negara seperti Indonesia dan Cina, namun turut melibatkan seluruh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini dapat ditujukan karena Cina memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Kemudian berlanjut pada Jepang. Kerjasama ASEAN-Jepang awalnya ditekankan pada hubungan sektor ekonomi dengan membentuk Forum ASEAN-Jepang pada Maret 1977 yang diikuti dengan promosi perdagangan. Melalui kerjasama ini terdapat keuntungan berupa prioritas bidang kontraterorisme, ekonomi, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan, dan kesejahteraan.